Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sylvia dengan NPM 233107020 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah Patologi dan Rehabilitas Sosial dengan dosen pengampu Bu Willy Novi Aryani SUT MA. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman terkait perilaku menyimpang di lingkungan kampus, khususnya bullying, serta bagaimana proses kesadaran dan perubahan perilaku yang terjadi. Melalui wawancara ini diharapkan kita dapat memahami bahwa perilaku yang sering dianggap sebagai candaan ternyata dapat berdampak negatif, serta pentingnya peran rehabilitas sosial dalam membantu individu untuk berubah menjadi lebih baik. Hai, apa kabarin? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu, Ra? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih udah mau bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini ya. Dan wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Patologi dan Rehabilitas Sosial. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apakah kamu pernah terlibat dalam perilaku yang dapat dikategorikan sebagai bullying di kampus? Pernah sih, namun waktu itu tuh aku nganggapnya kayak sebagai candaan sih, nggak serius-serius banget. Bisa dijelasin nggak gimana bentuk perilakunya? Dulu ya, aku tuh sering banget ngejek teman terkait penampilannya, terus cara bicaranya, apalagi yang cadel itu ya. Awalnya bercanda sih, tapi sering aku lakuin berulang kali. Terus sampai saat ini kamu menyadari nggak kalau itu tindakan tersebut termasuk bullying? Awalnya enggak sih, karena aku itu kan bercanda ya menurut aku. Jadi kan suasana juga terlihat santai dan orang lain juga tertawa, saya nganggapnya itu hal wajar. Terus kapan kamu mulai menyadari kalau perilaku tersebut termasuk perilaku yang bermasalah? Jadi waktu itu aku mulai sadar tuh pas lihat muka dia sih, kayak lebih pendiam dan menjauh dari lingkungan, terus jarang ngobrol lagi sama aku. Dari situ aku merasa kalau kayaknya tindakan aku ini mungkin terlalu menyakitkan sih. Apa perasaan kamu setelah menyadari hal tersebut? Merasa bersalah sih dan menyesal karena telah menyakiti orang lain meskipun awalnya tidak berniat ya. Apakah ada dampak yang kamu rasakan secara pribadi dari perilaku yang kamu lakukan? Ada sih, aku kayak jadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan mulai mengevaluasi cara saya berinteraksi dengan orang lain sih. Dan untuk saat ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Aku coba untuk minta maaf secara langsung dan berusaha mengubah sikap aku agar lebih menghargai orang lain untuk saat ini. Apakah ada dukungan dari lingkungan sekitar dalam proses perubahan tersebut? Ada beberapa teman juga memberikan masukan dan mengingatkan aku untuk lebih jaga sikap sih, lebih jaga lisan juga. Menurut kamu, seberapa penting peran bimbingan atau rehabilitas sosial di kampus dalam menangani kasus seperti ini? Menurut aku sangat penting sih, karena nggak semua mahasiswa tuh menyadari bahwa perilaku yang dianggap bercanda itu bisa berdampak negatif sih. Terus bimbingan tuh bisa juga ngebantu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku individu. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan jawabannya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran ya. Iya, sama-sama Ra. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying di lingkungan kampus seringkali terjadi tanpa disadari oleh pelaku, karena dianggap sebagai bentuk candaan. Namun, perilaku tersebut tetap dapat memberikan dampak negatif bagi korban maupun pelaku. Selain itu, proses perubahan dapat terjadi melalui kesadaran diri, dukungan lingkungan, serta adanya bimbingan dan atau rehabilitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peka dalam berperilaku dan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan saling menghargai. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.